kita jumpa di acara Dialog Kentongan di sore hari ini di 6 Oktober 2020. Kita ada hingga nanti pukul 17:50 waktu Indonesia Timur ke depan. Pendengar, di studio saya bersama dengan narasumber saya, ini anak-anak remaja yang kreatif, remaja yang mau berpartisipasi dalam bencana ya, dalam bidang sosial. Ada Al-Halimut Mas Watu ya, selamat sore. Ini juga dulu alumni ada dalam PNR ya, alumni tapi sekarang tapi masih aktif ya, masih. Makanya kenapa ada di sini, berarti aktif. Juga ada Karissa. Halo Karissa. Iya. Selamat sore, apa kabar? Baik. Anak-anak semangat. Ini Ketua PNR SMA Negeri 2 Manokwari. Apa sih tugasnya Palang Merah Remaja ini? Yang jawab yang ketua. Bisa dibantu oleh alumninya? Ya, siap. Oke, tugas Palang Merah Remaja ini, tugas mereka yaitu membantu sekolah dalam lingkup sekolah. Mereka membantu pekerjaan dari sekolah tentang kesehatan, lingkup AS, maupun mereka juga bisa membantu pada saat ketika PMI sendiri membutuhkan relawan, mereka bisa ikut turun langsung untuk membantu seperti penanggulangan bencana kayak banjir ringan seperti itu, mereka bisa turut membantu. Ataupun juga setiap ada kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan, mereka pun akan ikut membantu berpartisipasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Di situasi COVID seperti ini kan topiknya peran Palang Merah Remaja PNR dalam penanganan COVID-19. Sudah ada aksi di saat COVID ini dari PNR itu sendiri di mana untuk Mbak Ketuanya? Ya, jadi sebelumnya kami ada beberapa kali mengadakan pertemuan di sekolah. Kami membuat video pendek tentang new normal, tentang mencuci tangan dan penggunaan masker. Terus untuk kegiatan luarnya sendiri, kemarin kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI tentang yang ulang tahun PMI yang ke-75 kemarin. Kami melakukan kegiatan pembagian masker. Jadi lebih ke edukasi dan juga kegiatan sosial ya di dalam pandemi COVID ini. Tapi sebelumnya ada lagi kegiatan-kegiatan PMI Palang Merah Remaja ini di Manokwari. Sebelumnya itu kita ada dari beberapa alumni yang sudah jadi ada di PMR setiap sekolah yang sudah menjadi alumni, kita tergabung di dalam relawan COVID-19. Jadi kita sudah tergabung di dalam relawan COVID-19. Jadi di situ kita bersama-sama dengan beberapa komunitas juga turun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih penanganan COVID, terus pencegahannya dan penanganannya seperti itu. Berapa anggota di SMA Negeri 2? Kalau di SMA Negeri 2 alumninya cuma saya sendiri, tetapi ada di SMK 1 ada, alumni dari SMA 1 pun juga ada. Oh, jadi masih tetap tergabung ya. Iya. Tapi kalau di sekolah itu jumlah siswa yang ada atau bagaimana? Yang masuk dalam PNR ini? Kalau di dalam sekolah itu kita tidak memaksa untuk mereka masuk. Kita hanya memberikan formulir siapa yang mau bergabung, yang mempunyai jiwa relawannya tinggi bisa bergabung dengan kita seperti itu. Tapi kalau ini kan ini hanya datang dari SMA Negeri 2, kalian berdua ya, juga alumninya. Kalau sekolah-sekolah yang lain, apakah mereka juga aktif bersama-sama dengan kalian? Iya, ada beberapa sekolah yang memang aktif untuk melakukan kegiatan. Contohnya seperti SMA Yapis, itu kemarin mereka membantu sekolah mereka pada saat penerimaan waktu pengenalan sekolah, dan pada saat pendaftaran mereka membantu sekolah untuk seperti menjaga jarak, terus menegur mereka yang tidak menggunakan masker. Nah, sebelum masuk mereka juga harus tetap mencuci tangan, jadi tetap mereka memantau. Adapun di SMA 1 pun juga sama, SMK pun juga sama seperti itu. Jadi
kita PMR tetap harus aktif walaupun masa pandemi seperti ini. Jadi masih dalam lingkungan sekolah ya. Iya. Lingkungan sekolah, namun tidak menutup kemungkinan kalaupun ada dari organisasi lain mengajak untuk bersama ya. Iya. Seperti apa? Sosialisasi pemakaian masker kayak gitu di luar sekolah. Iya. Lantas kalau PMI ini kan lebih kadang-kadang orang melihat bahwa ini Palang Merah Indonesia, ada darahnya. Adakah kalian juga menghimpun darah di situasi COVID kayak begini? Kalau untuk Memang kalau dari usia itu kan harus di atas 17 tahun ya. Tapi adakah kalian punya jiwa itu juga untuk menghimpun atau bersama-sama dengan tim relawan yang lebih dewasa gitu? Untuk kalau menghimpun darah itu dari PMI provinsi sendiri, karena di situ mereka punya UTD-nya lengkap. Nah, jadi di situ mereka yang melakukan kegiatan donor darah. Jadi nanti di setiap ada instansi yang ada kegiatan seperti kegiatan donor darah, kita siap untuk melaksanakan tugas itu untuk apa? Mengambil darah mereka dan menyimpannya untuk seketika ada orang yang membutuhkan. Ikut terlibat, ya, ikut terlibat. Kalau aksi sosial tadi sudah katakan, tapi adakah yang pernah dibilang susah gitu untuk usia kalian gitu? Maksud saya gini, ini kan kalian Palang Merah remaja, tapi adakah keterlibatan kalian dalam bakti-bakti sosial yang mungkin dirasakan ini cukup berat, tapi kalian hadir di situ? Tantangan belum pernah. Kalau untuk PMR-nya sendiri itu pada masa pandemi ya, itu mungkin belum karena mereka masih sekolah, jadi untuk kayak untuk keluar seperti itu mereka masih susah karena izin dari orang tuanya. Tetapi situasinya Tapi sebelumnya, sebelum ada pandemi pernah? Pernah ya. Di Manokwari sendiri atau di Manokwari sendiri? Di Manokwari. Itu kegiatan apa? Itu waktu itu ada kegiatan pengumpulan dana untuk adik siapa yang kita membutuhkan. Itu kita pengumpulan dana, setelah itu kita berikan kepada dia. Salurkan ya, langsung disalurkan. Karena pas kondisinya kan sangat membutuhkan, jadi kita dari PMI anak-anak PMR semuanya berinisiatif untuk membantu pengumpulan dana tersebut. Ini cukup bagus ya, rasa sosialnya sudah mulai muncul dan kalian masih remaja, semoga ini terus bertahan. Kita harus melibatkan pendengar ya di sore hari ini. Ya pendengar, kami punya nomor kontak untuk Anda bisa bergabung dengan kami di acara Kentongan sore hari ini. Ada di pesawat telepon 0986211343. Ada juga WA dan SMS di 082291893409. Saya punya narasumber dari Palang Merah Remaja PMR dalam penanganan COVID-19 SMA Negeri 2 ya? Ya, SMA Negeri 2 Manokwari. Tadi kita sudah bertanya atau menjelaskan bahwa tugas-tugas kalian, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi kalian selama ini? Kesulitan dalam tugas kalian, dalam peran kalian di tengah masyarakat terkait dengan Palang Merah Remaja ini? Kalau dari saya sih mungkin sedikit ada, cuma bagaimana kita untuk menyikapinya. Seperti misalnya kan kita yang tergabung di dalam relawan COVID ini, kita kan kita turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi. Nah di situ kan kita tidak mengetahui bagaimana karakter dari setiap orang yang ada di situ. Jadi bagaimana cara kita untuk pembawaannya sehingga bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Emang ada nggak terima? Waktu awal-awal sih ada. Ya, sempat ada yang kayak bertanya-tanya apakah corona ini ada, beneran ada atau bagaimana. Nah ada pun juga yang mungkin kayak masih belum percaya betul tentang kita, tentang bagaimana penanganannya. Nah di situ peran kita bagaimana untuk pendekatan kita, bagaimana pembawaan kita untuk
meyakinkan Iya. bahwa corona ini memang ada, terus cara pencegahannya seperti ini, seperti itu ya. Sekarang kalian bisa menjelaskan itu kepada khalayak yang ada di sekitar kalian. Tapi awalnya kalian mendapatkan edukasi ini dari siapa? Iya. Jadi kita mendapatkan edukasi ini waktu itu dari kita punya pendamping narasumber sendiri juga yang memberikan kita ilmu begitu tentang COVID, pencegahannya. Jadi sehingga kita bisa memahami, belajar lagi. Jadi kita ya bisa langsung turun untuk eksekusi langsung seperti itu. Itu berarti kalian juga punya tugas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, baik itu di sekitar kalian ataupun dimanapun kalian berada. Ya. Nah, lantas kalau kalian melihat saat ini, terus apa respon kalian melihat warga atau teman kalian yang kurang mematuhi protokol kesehatan? Ini kan tugas kalian. Caranya kalian untuk menyampaikan itu apakah dengan harus dengan resmi atau dengan cara kalian? Kalau misalnya kita menemukan kayak teman kita yang sedang berkeliaran tidak menggunakan masker atau mungkin mereka tidak menjaga jarak, dari saya pribadi saya cuma akan bilang usahakan untuk jaga jarak dan masker itu penting. Jadi maksudnya kayak saya untuk anjurkan supaya mereka untuk menggunakan masker atau mungkin saya temani mereka pergi untuk membeli masker itu sebenarnya. Jadi memang kalian ikut langsung ya. COVID ini kan benar ada dan nyata. Kita tidak pernah tahu kapan hilangnya. Tapi kita semua harus menjaga jarak ya. Nah, sampai sejauh ini kan semua sekolah masih daring. Masih? Iya, masih. Ya. Terus kalian punya waktu untuk keluar melakukan kegiatan dengan teman-teman yang terlibat dalam PMR ini? Ada waktu yang terjadwal di sekolah atau dalam kelompok ini? Jadi pembagian waktu itulah yang menjadi kendala kami para siswa, karena kita harus membagi waktu dari yang untuk ikut kegiatan dan mana yang untuk sekolah. Kami sendiri kalau di sekolah pelajarannya itu dimulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kegiatannya itu pagi, belum tentu kami bisa keluar untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi kami sendiri kalau dengan rasa ingin mengikuti begitu, kami langsung pergi meminta izin ke gurunya langsung, kayak langsung menghubungi gurunya untuk meminta izin. Kalau kegiatannya sore atau siang atau sore begitu, kami akan sempatkan waktu untuk datang. Jadi benar-benar kalian punya naluri untuk membantu. Ini istilahnya membantu ya, sudah membantu, sudah ada dalam tim kecil yang ada di Kabupaten Manokwari ini ya. Tetapi kan tidak sendiri, atau kalian dari sekolah sendiri atau menggabungkan diri dengan sekolah-sekolah lain untuk turun juga pada saat melakukan aktivitas di lapangan? Bergabung dengan sekolah-sekolah lain karena kita tidak bisa sendiri, karena dari sekolah kita sendiri tidak mungkin seluruh anggota bisa ikut. Jadi kita bergabung dengan sekolah yang lain. Kalau boleh tahu, sampai saat ini jumlah anggota PMR ini berapa banyak selain sekolah kalian? Kalau tentang jumlah keseluruhannya saya tidak begitu tahu. Hanya sekolah kalian ya? Iya, hanya sekolah kalian saja yang tahu berapa jumlahnya gitu. Mungkin alumninya? Kalau untuk yang PMR aktif sekarang ini bukan alumni. Kalau untuk PMR aktif sendiri sih kita sampai sekarang belum terupdate sisa berapa yang masih aktif, karena kan kita belum ketemu lagi, belum follow up lagi apakah mereka masih aktif atau tidak, seperti itu. Lantas ini dapat dukungan besar dari sekolah? Kalau dari sekolah kami tidak begitu mendukung, karena maksudnya sekolah
menginginkan supaya kita tidak mengikuti kegiatan luar karena situasi Situasi seperti ini. COVID, ya. Tapi karena semangat dari kami sendiri dan keinginan dari kami sendiri yang kami ikut. Alumninya selama ini di luar kegiatan COVID, zamannya situ masih sekolah, dapat dukungan. Iya, dapat dukungan karena kita kan membawa nama baik sekolah juga, terus kita membawa nama PMI juga, jadi kan otomatis sekolah akan bangga kepada kita. Oh ini loh, kita punya siswa yang aktif, ini loh organisasi dari sekolah-sekolah kita yang aktif, seperti itu. Ada kegiatan sampai di luar kabupaten yang sudah diikut oleh Mas Alha ya? Untuk di luar kabupaten Belum pernah ya, tapi sampai saat ini terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan PMR ini dan juga di situasi COVID saat ini ya. Iya. Ya, kita jeda dulu, kita dengarkan yang mau lewat ini. Kami dari PMR Semangatis Manokwari ikut melakukan aksi pembagian masker sama disinfektan, sekaligus menyampaikan edukasi kepada masyarakat di lampu-lampu merah yang ada di Manokwari sini untuk selalu menggunakan masker karena betapa berbahayanya virus COVID-19 ini. Sedikit, Ibu mau tanya, kalau Ibu dan rekan-rekan di sini tidak memakai masker atau tidak pedulikan protokol kesehatan, caranya kamu menegur kami bagaimana? Kami akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana bahayanya virus ini, karena dengan itu insya Allah yang ditegur bisa mendapat pengarahan agar bisa menggunakan masker. Ini caranya kamu menyampaikan kepada Ibu dan teman-teman bahwa ini COVID ini, coba sedikit aja pengen tahu. Nanti dibantu oleh Al yang menjadi senior, menjadi alumni dari PMR. Caranya kita mengucapkan. Iya. Ibu mohon maaf karena sekarang lagi pandemi, jadi kita harus untuk selalu menggunakan masker. Karena sekarang virus corona di Manokwari ini sudah makin merajalela, jadi kita harus untuk senantiasa menggunakan masker. Oke. Kalau Al, dengan caranya Al? Kalau dengan caranya saya sih yang nggak jauh berbeda. Pertama saya melakukan pendekatan Tapi dulu. ini kita dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Anggaplah ini semua nih ada ya, dari sudut mana aja kalian melihat dengan cara kalian. Kadang-kadang kan orang tidak menerima, bisa aja sebut mau siapa, mau ajar saya. Nah, berarti kan tutur kata kita ada di mana? Coba Al. Kalau seandainya ada yang menolak atau tidak memperdulikan bertanya seperti kayak tadi, kau siapa? Kenapa kau harus menegur saya? Nah di situ mungkin saya akan tetap tersenyum, karena senyum itu bisa meluluhkan hati orang, dan saya akan memberikan arahan yang baik dengan tutur kata yang baik, sehingga mungkin mereka bisa lebih menerima begitu. Mungkin saya hanya akan mengatakan bahwa di sini yang saya katakan untuk yang saya sampaikan kepada ibu atau bapak untuk senantiasa menggunakan masker, karena di sini masker sangat penting bagi kita. Apalagi kita berada di lingkungan luar, kita nggak tahu apakah teman kita ini sehat atau tidak. Pada saat kita berbicara, droplet mereka kena kita atau tidak, seperti itu. Iya, kalau misalnya ibu sehat, terus teman ibu sakit, terus ibu tidak menggunakan masker, teman ibu tidak menggunakan masker, berbicara kebersamaan, dropletnya terkena dengan ibu. Nah, ibu yang awalnya sehat, terus jadi bisa sakit. Apakah ibu tidak sayang sama keluarga ibu? Oke, ya. Jadi kita juga bisa melihat ya di mana kita berada, kita bisa menyampaikan dengan tutur kata yang sangat sederhana, sehingga yang kita sampaikan itu bisa menerima dan bisa mencerna bahwa oh iya ini sudah kayak gini. Tapi di lapangan sendiri ada nggak kalian menghadapi persoalan itu? Ada. Kalian kan apalagi si Asar yang masih sekolah, kadang-kadang anak kecil kayak gitu. Iya, banyak. Banyak kenyataan ya. Iya. Terus ada nggak marah-marah sama kalian? Padahal ini kalian punya tugas mulia.
ya banyak cemara. Kayak seakan-akan tuh mereka tidak memperdulikan. Kayak, Sinis lagi. iya sinis, tapi bagaimana saya bilang bagaimana kita menyikapinya gitu Iya. ya. Jadi kalau dipikir di masa COVID ini susah nggak? Kalau menurut pribadi saya yang memang sudah tidak bersekolah itu susah, apalagi mereka-mereka yang masih sekolah. Masih sekolah ya. Iya. Di lingkungan sekolah sendiri ada yang tidak memahami protokol kesehatan, cuek. Kalau di Semayati sendiri, alhamdulillah setiap kan di sekolah Semayati sekarang pembelajarannya daring sama bisa juga langsung ke sekolah, seperti pergi mengumpulkan tugas begitu. Nah, setiap pengumpulan tugas begitu hari Sabtu, alhamdulillah siswa-siswi di Semayati selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Jadi sudah boleh dibilang taat ya. Iya, karena kita juga para anggota PMR selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker. Berapa orang anggota kalian di sekolah di SMA Yapis? Anggota kurang lebih 20 orang lah, Kurang lebih 20 orang. Berarti cukup ya untuk bisa memberikan pemahaman dan juga memberikan bantuan sosial ya. Yang rasa tantangan terberat dalam situasi COVID dengan bantuan sosial yang sudah kalian bagikan kan? Selama ini mungkin karena di situasi ini kami dari PMR Semayapis mungkin belum ada melakukan bantuan sosial begitu. Belum ada ya. Tugas Asa sendiri di SMA Yapis ini selaku koordinator unit kesehatan sekolah. Apa sih tugasnya? Dulu sebelum pandemi kami mendata seluruh siswa di SMA Yapis tentang golongan darahnya, terus penyakit apa saja yang mereka derita. Kami data semua, terus kami tulis supaya kami bisa tahu mana-mana siswa di SMA Yapis yang memiliki riwayat penyakit atau penyakit itu lah. Kalian bergerak ini PMR sekolah, ada punya dana? Alhamdulillah dari pihak sekolah juga sedikit membantu. Kemarin kita pas mau beli baju lapangan gitu. Yang kamu pakai ini? Ini rompi PMI. Oh, rompi PMI. Kemarin pas kita mau beli baju, alhamdulillah kita sedikit minta bantuan dari kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah merespon dengan memberikan sedikit dana. Luar biasa ya. Kemarin juga yang pas pelantikan PMR SMA Yapis di Manokwari, kepala sekolah juga membantu dengan memberikan dana guna memperlancar pelantikan di SMA Yapis. Jadi kalian sudah dilantik. Sudah. Masa baktinya sampai berapa lama? Sampai tahun 2022. Di saat pas kamu tamat ya? Iya. Ini saat ini COVID. Ada nggak kalian berdua termasuk Al punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita? Banyak loh akibat COVID ini. Ada yang membutuhkan pulsa, ada yang membutuhkan handphone, saudara-saudara kita, adik-adik kita. Ada nggak sih kalian punya bayangan kalian bisa bersatu memberikan bantuan? Apa yang bisa kalian berikan? Al, silakan. Siap. Kalau menurut saya sih bayangan saya itu di dalam hati kecil saya pasti ada. Ada ya. Karena kan kalau kayak tadi dibilang memberikan handphone, memberikan pulsa, karena kan sekarang ini kan mereka sistem belajarnya daring dan harus menggunakan HP dan paket data. Nah, sekarang ini kalau kita mau berbicara kayak HP, pulsa, apakah mereka semua ada? Apakah mereka mampu seperti itu? Sekarang kalau mereka membeli HP, apakah mereka ada pulsa untuk belajar daring? Tapi untuk sekarang yang saya dengar, alhamdulillah puji Tuhan kalau setiap SMA sudah memberikan bantuan pulsa data untuk mereka. Untuk para siswanya. Iya. Nah, kalau untuk kayak memberikan HP, mungkin kita ada berkeinginan, cuman
di situ kita belum tahu siapa saja sih yang memerlukan. Iya, siapa saja yang memerlukan untuk diberikan bantuan seperti itu. Ya. Jadi memang PMR ini tugasnya membantu pada saat bencana ya, tapi tidak menutup kemungkinan di COVID ini berbeda ya, bantuannya berbeda, iya kan? Iya. Lebih banyak mengedukasi ya. Iya. Lantas kesulitan kalian selain COVID, selain juga ada larangan orang tua, ada dari pihak sekolah, adakah yang lain lagi yang kalian ingin kerjakan? Kalau saya sendiri, Atau dari pihak sekolah sendiri bersama PMR-nya? Asal. kalau dari kami sendiri pihak PMR SMA Yabis Manokwari saat ini belum ada rencana, karena sekarang kan di masa COVID-19 ini guru-guru juga masih membatasi, melarang begitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Jadi tetap kembali seperti tadi, masih melakukan edukasi ya kepada masyarakat. Tapi aktif ya kalian? Belajarnya atau PMR? PMR-nya. Alhamdulillah di sekolah itu tiap hari Jumat ada ekstrakurikuler. Nah, ekskul itu ada ekskul, pokoknya tiap minggu gantian, ada yang keagamaan, terus olahraga, PKS. Nah, ekskul PMR juga ada. Nah, di situ kemarin ada Pak Jalil ikut memberikan sosialisasi kepada kita seluruh siswa SMA Yabis Manokwari melalui daring. Sosialisasinya tentang? Seperti tentang apa itu PMR, terus tugas-tugas PMR, terus juga menyinggung tentang sekarang COVID-19 ini, bagaimana cara menanggulanginya. Kalau Al sendiri, Al ini udah sarjana ya? Ya. Tapi masih aktif di PMR? Masih aktif. Sebagai senioritas, adakah punya langkah-langkah apa yang lebih dianggap bisa dilakukan pada saat COVID ini? Untuk siswa aktif Boleh, atau untuk masyarakat sekitar, ya. Karena ini kan COVID sangat terbatas. Ya. Berapa pergerakan kita, mobilitas kita, jadi yang pasti yang sudah lakukan atau ingin dilakukan. Kalau untuk pertama untuk siswa aktif untuk PMR sendiri, yang kita sudah lakukan seperti tadi di sekolah-sekolah mereka tetap latihan walaupun daring. Ya. Contohnya di kayak tadi di SMA 2 itu kita mengadakan latihan dan praktek. Tapi praktek itu kita menggunakan masker seperti itu. Nah, sebelum masuk pun kita sudah mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kita hanya menerima praktek-praktek ringan yang tidak melibatkan berbagai bersentuhan kayak gitu-gitu. Nah, terus setelah itu kita ada juga memberikan materi terkait tentang palang merah itu melalui daring juga. Jadi adik-adik kita tetap mendapatkan edukasi tentang PMR. Jadi mereka nggak kayak lupa begitu tentang pelajaran-pelajaran PMR. Nah, kalau untuk di masyarakat sejauh ini saya sendiri dan beberapa alumni juga, alumni PMR juga yang masih aktif. Kita sudah seperti tadi saya bilang, kita tergabung di dalam relawan COVID-19. Nah, di situ kita sudah memberikan edukasi ya, kalau mau dibilang hampir merata di Manokwari. Dari Pantura sana kita sudah memberikan edukasi juga, sampai ke daerah SP kita sudah memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganannya seperti apa, serta penularannya. Untuk harapan saya ke depan sih mungkin masyarakat bisa mematuhi protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 ini tidak menyebar luas lagi dan tidak tambah naik. Karena kalau sampai tambah naik lagi, kita akan lebih susah lagi untuk melakukan aktivitas seperti itu. Al tadi katakan bahwa ada dalam relawan COVID-19. Ya. Kegiatannya kamu gimana? Kalau dibilang relawan? Kalau kita di bagian relawan kita ada beberapa divisi. Nah, kalau saya divisinya di bagian operasi. Jadi saya itu yang nanti kita ada dari beberapa komunitas lainnya juga. Kita yang turun terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi seperti itu. Dan
kita juga kayak kalau untuk sekarang ini kita juga ada namanya pemantauan. Kita memantau tentang mereka yang di kantor bekerjanya seperti apa, apakah mereka memperhatikan protap atau tidak, seperti itu. Caranya kalian masuk? Memang itu ada perintah dari COVID itu sendiri atau memang kalian melakukan pemantauan tertutup? Kalau untuk pemantauan itu memang dari kita sendiri yang langsung turun seperti itu. Karena kan dari koordinatornya sendiri loh Bu, jadi kita yang langsung turun ke ke kantor-kantor untuk melakukan pemantauan. Nah setelah pemantauan itu kita kembalikan lagi ke bagian koordinator. Nah, nanti mereka yang akan menyusun kegiatan berikutnya nih untuk mereka nih seperti apa. Dari hasil Dari hasil pantauan pantauan ya. Adakah yang sudah kalian lakukan? Untuk sekarang kita sudah memantau di bank. Untuk sekarang ini kita baru memantau di bank dan di pasar. Gitu untuk apakah mereka menaati protap yang sudah diberikan atau tidak. Peninjauan kalian ada hasil untuk perkantoran? Kalau untuk di perkantoran baru dimulai, jadi ya kita masih ada beberapa kantor-kantor lagi yang harus kita pantau. Setelah semuanya baru kita bisa untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Tindakan apa sih yang harus kalian ambil dari hasil pantauan ini? Kalau Peringatan atau? Ya, kalau untuk sekarang kan sudah ada peraturan dari bupati. Iya. Jadi jika mereka tidak mematuhi, otomatis mereka akan mendapatkan sanksi seperti itu. Karena sudah ada peraturan dan mereka tidak menjalankan. Nah tugasnya kita untuk meninjau supaya mereka tuh tidak terkena sanksi seperti itu. Dan juga untuk menjaga safety-nya dari pegawai-pegawai. Jadi kita kayak memberikan edukasi begitu dan perbaikan-perbaikan kantor yang mungkin belum terlalu sempurna, perbaikan-perbaikan yang belum terlalu untuk mereka menaati protap seperti itu. Nah, kita memberikan mereka masukan sehingga mereka bisa memperbaiki kekurangan mereka. Jadi baru dimulai dari perbankan ya? Iya, baru dimulai perbankan. Kita jeda dulu ya. Al, Asa, semangat. Jiwa muda. Ya, silakan Bu. Ini kita jeda. Hasilnya gimana? Boleh cerita sedikit? Masih ada yang membandel? Masih ada yang menolak memakai masker? Kalau untuk hasilnya sendiri, untuk di perbankannya itu sendiri, mereka rata-rata juga sudah menaati peraturan yang sudah diberikan seperti itu. Ada beberapa yang mungkin masih kurang dan ada beberapa yang sudah kayak memenuhi lah, bukan sempurna tapi memenuhi seperti itu. Yang dibilang sempurna apa sih? Yang dibilang sempurna itu ya seperti mereka punya bekerja atau kegiatan sehari-harinya itu terus peralatannya juga atau yang diberikan itu sudah terpenuhi seperti kayak menggunakan masker, terus menggunakan handscoon, terus hand sanitizer, CTPS, seperti itu sudah terpenuhi, begitu. Pengunjungnya atau nasabahnya sendiri? Nah, kalau itu, kalau mau dibilang ada nasabah yang OKB, orang kepala batu. Jadi, OKB? Iya. Jadi kayak masih ada ya? Masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Jadi untuk nasabah, tapi sekarang kan di perbankan juga sekarang itu sudah ketat ya. Masuk harus menggunakan masker, sebelum masuk juga harus cuci tangan dulu dan diukur suhunya seperti itu. Jadi mereka sudah agak ketat sehingga nasabah-nasabahnya juga sudah sedikit untuk mematuhi peraturan tersebut, dan masuk pun ke dalam bank tersebut tidak sebanyak seperti kemarin. Mungkin hanya dibatasi beberapa orang saja yang bisa masuk. Gitu. Iya. Cuman ya itu masyarakat yang menunggu di luar, mereka masih susah untuk yang namanya kayak mereka kumpul-kumpul jadi kadang-kadang lupa menggunakan masker, masih duduk kayak tidak menjaga jarak, berkerumun seperti itu. Itu di luar kantor ya, di luar. Mereka menunggu untuk masuk ngantri. Tapi kalau di dalam sudah harus memakai masker ya. Sudah wajib.
Sementara kalau di tempat-tempat umum lain ada juga relawan atau Al sendiri pernah turun di pusat keramaian seperti pasar Ya. atau mall ataupun di bandara, pelabuhan tetap ada ya Ada. untuk memantau saat ini. Ya, untuk sekarang kan kita masih kita bertahap dulu. Setelah di perbankan, nanti baru kita masuk ke pasar. Setelah ke pasar mungkin kita akan ke hotel. Dan mungkin masih berlanjut kemana lagi seperti itu. Nah, kalau untuk ke pasar, sebelum ini saya juga pernah turun ke pasar. Itu pun juga mereka masih bandel untuk tidak menggunakan masker, terus masih kayak berkerumun seperti itu. Jadi Bandel atau memang mereka punya masker itu terbatas sehingga mungkin harus dilakukan sosialisasi untuk memberikan masker lagi kayak gitu. Kalau untuk masker sebetulnya sekarang sudah banyak dijual juga ya. Banyak kan dijual juga di jalan-jalan kayak seperti kita masker scuba seperti itu. Nah, kalau untuk masker sendiri kita juga sudah memberikan edukasi bagaimana caranya menggunakan membuat masker sendiri seperti itu. Karena kebanyakan dari masyarakat itu masih berpikiran tentang masker medis. Sedangkan masker medis kan sekali dipakai langsung dibuang, nggak bisa digunakan lagi. Tetapi masker kain kan sekali pakai cuci bisa digunakan lagi seperti itu. Jadi kita memang sudah memberikan edukasi untuk masyarakat bisa lebih mandiri lagi, lebih kreatif lagi. Karena saya rasa di Papua sendiri itu orang-orang Papua sangat kreatif begitu. Jadi kita mengambil karena orang Papua sangat kreatif, makanya kita memberikan edukasi dengan dengan cara untuk membuat masker dari kain. Membuat masker sendiri itu pun juga nggak terlalu sulit untuk dibuat. Jadi kerjaan kalian tim relawan cukup luas ya, di masa pandemi ini. Nggak punya keraguan? Sebetulnya keraguan kita ada, was-was kita juga ada. Tapi karena jiwa kemanusiaan kita besar, semua itu kita tinggalkan di belakang. Intinya apa sih yang saya bisa berikan kepada masyarakat? Apa sih yang bisa saya berikan kepada negeri ini? Seperti itu. Iya. Kalian anak muda ya? Iya. Berapa jumlah relawan kalian yang ada dalam tim COVID yang dari PMR sendiri? Kalau dari PMR ada sekitar 4 saja ya, Iya. sudah tim relawan ya? Iya. Kalian satu tim atau terpisah? Kita nggak digabung, kita bisa-bisa. Memang dalam satu tim, cuman kadang kalau saat penugasan kita nggak disatukan. Kerja kalian terbatas atau ada waktu? Terbatas. Dengan waktu yang sudah ditentukan, dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Setiap harinya atau? Setiap harinya. Setiap harinya ya? Iya. Tapi kalian punya edikat juga? Ada. Ada. Sehingga kan tidak ada yang komplain, Iya. kamu dari mana gitu. Jadi ada ya. Kita punya waktu hampir selesai. Ada pesan kalian dari Al dulu sebelum asal ke masyarakat ya, khususnya di tengah COVID ini. Pesan saya kepada masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini, saya harap untuk masyarakat bisa menaati protap yang sudah diberikan, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, karena itu sangat penting. Saya harap untuk masyarakat sendiri itu bisa menjaga kesehatan mereka, kesehatan keluarga mereka, dan kesehatan orang-orang di sekitar mereka. Karena kalau menurut saya jangan sampai kita menulis status seperti ini. Kita lebih sayang, tapi sayang Tuhan lebih sayang kamu, jadi Tuhan panggil seperti itu. Jadi ini pelan tapi keras ya. Kalau Asad ini untuk sekalian di lingkungan sekolah dan juga teman-teman remaja kalian yang ada di sini di Kabupaten Manokwari. Kalau menurut saya pribadi sih ya sama kayak KKL untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan kalau bisa keluarnya harus dibatasi. Kecuali ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan, boleh keluar tapi harus melaksanakan protokol kesehatan. Wow, ini benar-benar anak sekolah yang sudah menyadari bahwa betapa pentingnya protokol kesehatan ya di saat pandemi ini. Ya, terima kasih untuk kalian bertiga sudah ada di studio kami dan kami punya waktu yang banyak yang bisa kalian berbagi dengan pendengar, khususnya juga untuk PMR yang ada di sekolah lain ya.
Kami bisa, saya Roncun Ikuti mohon undur diri sampai jumpa. Molly, when did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia?